Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Kali ini akan kami menceritakan sebuah kisah nyata tentang seorang wali Allah. Ketika mendengar nama Lalilur, maka seketika akan tergambar sosok Kiai Khalil Rahman, seorang wali Allah tersohor dan sangat masyhur di Pulau Madura, Jawa, bahkan nyaris di seluruh penjuru Nusantara. Sekitar tahun 1943, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Ihsan, Desa Cirenguan, Kecamatan Ompen, Kabupaten Sampang, pasangan pasutri Kiai Zahrawi beserta Nyai Hajah Romlah melahirkan putra kelima yang kelak akan menjadi obat serta angin segar di tengah-tengah masyarakat, yaitu Al-Arif Billah Raden Kiai Haji Khalil Rahman. Lahir dengan nama Khalil Rahman, Kiai Sufi yang akrab dipanggil Lalilur ini erat dengan tetesan terah biru, baik dari jalur ayah maupun jalur ibu. Ayahnya Kiai Zahrawi adalah sosok kiai yang nasabnya bersambung kepada Sayyid Maulana Rahmatullah Sun Ampel, sedangkan ibundanya Nyai Hajah Romlah adalah cucu dari Maha Guru Ulama Nusantara, yaitu Syekhona Muhammad Khalil, yang nasabnya bersambung kepada Raden Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Sebelum akhirnya menetap di Pondok Pesantren Syekhona Khalil, Demangan Barat, Bangkalan, Nyai Hajah Romlah tinggal bersama suaminya di Pondok Pesantren Al-Ihsan, Desa Cirenguan, Ompen, Sampang selama kurang lebih 15 tahun. Bahkan semua putra-putri Nyai Hajah Romlah dan Kiai Zahrawi, yaitu Kiai Fakhrul Razi, Nyai Rabi'atul Adawiyah, Kiai Haji Abdullah Sakhal, Kiai Khalil Ageh, dan Kiai Haji Khalil Rahman lahir di Cirenguan, hingga akhirnya pindah menetap di Demangan untuk menghidupkan kembali pesantren yang didirikan oleh Syekhona Muhammad Khalil hingga akhir hayat. Berdasarkan riwayat ini, Lalilur selain lahir dari pasangan yang bernasab mulia, beliau juga lahir dan tumbuh di lingkungan pendidikan pesantren. Lalilur diasuh Kiai Muntasor. Lalilur bisa dikatakan senantiasa mendapatkan perlakuan istimewa dari Kiai Muntasor. Beberapa khadam yang melalui keseharian Lalilur mayoritas adalah santri dari Kiai Muntasor. Dan itu bukan semata-mata karena ikatan famili, di mana Kiai Muntasor adalah suami dari Nyai Hajah Nazifah, yang tak lain adalah saudara Nyai Romlah, ibunda Lalilur. Di sisi lain, Kiai Muntasor adalah ayah asuh dari Lalilur. Konon setelah menikah dengan Nyai Nazifah, pasangan suami isteri tersebut tak kunjung dikaruniai buah hati hingga 8 tahun lamanya, sampai akhirnya mereka mengangkat Lalilur sebagai anak asuh. Baru setelah ibu Nyai Nazifah beserta Kiai Muntasor dikaruniai seorang putra satu-satunya, yaitu Kiai Zubair Muntasor. Kiai Muntasor adalah santri Syekhona Muhammad Khalil yang dikenal memiliki sifat wara' dan alim, sehingga kemudian terpilih menjadi menantu dari Kiai Imran bin Syekhona Muhammad Khalil. Kiai Muntasor juga merupakan pendiri sekaligus pengasuh pertama Pondok Pesantren Nurul Khalil Demangan Barat, Bangkalan. Riwayat nyantri Lalilur. Kiai Khalil Rahman berdasarkan penuturan beberapa riwayat memulai pendidikan dasarnya dengan mengaji kepada sang ayah asuh, yaitu Kiai Haji Muntasor, Alamah pendiri Pondok Pesantren Nurul Khalil Demangan Barat, Bangkalan. Lalilur mengikuti pengajian Kiai Muntasor dalam hari-hari biasa dan sesekali dalam pengajian yang diasuh beliau pada bulan Ramadan. Setelah menginjak usia remaja, rihlah tarbiyah Lalilur dilanjutkan ke Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, mengikuti jejak pendidikan kakak kandungnya, yaitu Kiai Haji Syekhona Abdullah Sakhal dan Kiai Haji Khalil Ageh. Di Sidogiri, Lalilur berguru kepada Kiai Haji Khalil Nawawi selaku pengasuh Pondok Pesantren pada saat itu. Kendati masa pendidikan Lalilur di Sidogiri terbilang tidak beberapa lama dibanding kakak-kakaknya, beliau yang juga nyantri di Sidogiri, akan tetapi ketekunan belajar
Rali Lur terus berlanjut bahkan sampai setelah beliau boyong dari pesantren Sidogiri adalah kebiasaan Rali Lur menuntaskan aktivitas membaca kitab yang baru diperolehnya mulai dari muqaddimah sampai khatam dalam sekali duduk, sekalipun harus menghabiskan waktu berjam-jam lamanya. Nyaris setiap malam pasca nyantri dari Sidogiri, aktivitas Rali Lur di Demangan adalah mutolaah. Kebiasaan belajar itu terus dijalaninya di berbagai tempat di mana beliau tinggal. Dituturkan oleh Kiai Bujairami, Khaddam Rali Lur asal Cetrah Banyuates Sampang, bahwa sekalipun keseharian Rali Lur hanya berbusana kaos singlet, namun ketika mendapatkan kitab baru, beliau langsung berwuduk dan berbusana lengkap dengan sorbannya, lalu menghadap kiblat mulai membaca kitab yang baru diperolehnya sampai khatam. Riwayat serupa disampaikan Haji Mos Haddam Rali Lur di Banjar Gadis Bangkalan, bahwa hingga menjelang wafat Rali Lur masih istiqomah membaca kitab kurang lebih 3 jam pada malam hari, bahkan terkadang lebih ketika dalam kondisi sihat dan bugar. Dengan ketekunan beliau dalam mengkaji kitab kuning tersebut, tidaklah heran jika beliau selain sebagai salah satu auliaillah juga merupakan sebagai ulama. Kemahiran beliau di bidang bahasa Arab dan disiplin ilmu keislaman sangat tidak diragukan lagi dan masyhur di kalangan masyarakat, khususnya khazanah keilmuan Islam yang berkaitan dengan dimensi sofistik. Rali Lur waliullah yang alim. Selain dikenal sebagai sosok majdzub dengan perilaku nyentrik yang kerap menjadi isyarat atas peristiwa-peristiwa sosial yang akan terjadi, sisi kealiman Rali Lur juga menjadi kisah yang tak kalah menarik untuk diketahui sebagai bagian tak terpisahkan dari riwayat hidup Kitit Syekhona Muhammad Khalil ini, bahwa meskipun beliau mondok di pesantren hanya dalam waktu yang sangat singkat, bahkan konon hanya hitungan bulan di pesantren Sidogiri, namun ilmu pengetahuan Rali Lur sangat luas. Bahkan kalangan yang menjadi saksi sejarah betapa Rali Lur adalah sosok waliullah yang tidak hanya identik dengan wujudannya, tapi juga dikenal sebagai yang luas ilmu pengetahuannya. Dan ini juga diamini oleh Kiai Haji Zubair Muntasor, bahwa beliau selain alim juga memiliki ilmu laduni serta mukasyafah sejak kecil. Berikut beberapa penggalan kisah tentang kealiman Al-Maghfurlah Kiai Haji Khalilur Rahman. Kisah 2 Kiai Sawan pada Rali Lur. Sore itu Rali Lur sedang berada di selatan musola pondok pesantren Syekhona Muhammad Khalil Demangan Barat, kediaman beliau. Ketika itu Kiai Haji Ali Ridha Hashim atau Mas Ridha dan Kiai Haji Muhammad Sidogiri atau Mas Muhammad bermaksud sowan kepada Rali Lur. Setelah keduanya mendekat untuk sowan kepada beliau, tiba-tiba Rali Lur dawuh, "Andi dulu setia mayu masuk ke bengkoh. Kalian punya wuduk, ayo ikut masuk ke rumah." Demikian dawuh Rali Lur seraya mengajak 2 tamunya ke dalam yang terletak di sisi selatan pesantren. Setibanya Mas Ridha dan Mas Muhammad di dalam, didapati kondisi kediaman Rali Lur itu gelap gulita lantaran tidak ada celah yang menjadi jalan masuk sinar sebab jendela pintu rumah ditutup rapat. Dalam kondisi gelap, 2 kiai itu penasaran apa yang akan terjadi. Tiba-tiba terdengar suara Rali Lur, "Kidingaki ya, tak morok tafsir seder. Dengarkan ya, kalian mengajar tafsir apa tidak?" Demikian perintah sekaligus pertanyaan Rali Lur. 2 kiai itu menjawab punten atau tidak. Kemudian Rali Lur membaca kalimat yang cukup panjang seperti sebuah mukaddimah kitab yang diawali dengan bacaan basmalah, dilanjutkan dengan qala Syekhul Islam ilahi dan diakhiri dengan kalimat amma ba'du. Beliau membacanya tanpa memegang kitab dan dalam keadaan gelap gulita.
Setelah dua kiai tersebut selesai sowan, timbul rasa penasaran dalam hatinya mengenai kalimat ibarat panjang yang dibaca Ralilur. Wala masih ridha mencari kalimat itu dan berhasil menemukan jawabannya bahwa ternyata kalimat panjang yang dibacakan Ralilur kepada mereka itu tak lain adalah muqaddimah kitab Fathul Wahhab bisyarhi Minhaj At-Tullab, sebuah kitab fikih yang gaya penulisan yang lumayan sukar dipahami oleh pemula, karya Syekh Zakaria Al-Ansari. Tak hanya Fathul Wahhab, Ralilur bahkan hafal Jawahir Al-Maknun. Kalau dalam kisah di atas penuturan tentang hafal Ralilur atas Fathul Wahhab, ada riwayat yang menuturkan bahawa Ralilur juga hafal sebuah kitab yang lumayan jeluat atau rumit dalam bidang ilmu balaghah, yaitu kitab Jawahir Al-Maknun. Kisah tersebut disampaikan oleh Kiai Haji Ali Ridha Hashim atau Mas Ridha. Suatu ketika Mas Ridha pernah diajak oleh Ralilur berkunjung ke Desa Keker dan Desa Campur, Kecamatan Keker, Kabupaten Bengkalan. Di tengah perjalanan, Ralilur menyenandung syair-syair yang dikutip sebagai contoh kajian sastra atau balaghah dari kitab Jawahir Al-Maknun, diiringi tepukan tangan yang terpadu dengan senandung beliau atau syair yang menjelaskan tentang tasawuf. Sesekali beliau mengganti lagu dan irama hingga syair yang dibacanya selesai. Itu menunjukkan bahawa Ralilur adalah seorang yang alim kitab Jawahir Al-Maknun atau ilmu balaghah yang mana pada zaman sekarang ini sangat jarang sekali santri yang hafal kitab tersebut. Pengakuan seorang Habib atas kealiman Ralilur adalah Habib Abdurrahman bin Abdullah As-Segaf, seorang keturunan Rasulullah yang selama kurang lebih 20 tahun telah berguru kepada Ralilur. Kisah pertemuan Habib dengan Ralilur ini bermula ketika sang Habib mencari seorang guru untuk membimbingnya dalam bidang spiritual, hingga akhirnya ada salah satu teman yang memberi kabar tentang keberadaan seorang kiai yang merupakan keturunan Syekhona Khalil sekaligus wali di Bangkalan, yaitu Ralilur. Setelah melalui proses perjuangan yang panjang dan menguras kesabaran, lalu bertemulah sang Habib itu dengan sang wali Allah. Di awal pertemuannya dengan Ralilur, Habib sempat mendengar asumsi bahawa Ralilur tidak alim. Namun, akhirnya asumsi tersebut menjadi sirna. Seketika setelah Habib mengetahui secara langsung bagaimana sosok keseharian dan sisi lain Ralilur, khususnya keseharian yang ada kaitannya dengan sisi keilmuan beliau. Selama berguru kepada Ralilur, Habib Abdurrahman mengakui bahawa Ralilur adalah seorang yang kutu buku. Menurut penuturan Habib, Ralilur memiliki banyak sekali koleksi kitab. Ada beberapa koleksi kitab Ralilur yang memang diperbolehkan untuk dibaca oleh Habib bersama istrinya. Hal cukup menakjubkan bagi Habib yang pernah mendengar asumsi bahawa Ralilur tidak alim. Ternyata kitab milik Ralilur telah padat dengan catatan-catatan atau keterangan yang ditulis sendiri oleh beliau. Di antara kitab itu adalah kitab Az-Zawajir, karya seorang ulama besar, Abu Al-Abbas Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Sebuah kitab yang diakui oleh Habib Abdurrahman menjadi uslub bahasa yang berkualitas tinggi melalui catatan-catatan yang tertulis sendiri oleh Ralilur. Dalam kitab itu, Habib Abdurrahman beserta istrinya yang tak lain adalah lulusan sastra Arab di Universitas King Abdul Aziz dan berkebangsaan Saudi Arabia, mengakui dan membuktikan betapa Ralilur memiliki pengetahuan yang luas dalam bahasa dan sastra Arab. Kisah yang lain tentang pengalaman Habib Abdurrahman mengenai kealiman Ralilur. Suatu ketika Habib sedang membaca sebuah kitab yang sulit untuk dipahami, sehingga kitab itu hanya dibaca oleh orang-orang yang memang mumpuni. Bahkan kala itu Habib Abdurrahman membaca hanya untuk tabarukan dan bukan untuk mengkaji pemahaman kitab tersebut. Tiba-tiba ada tamu yang mengetuk pintu pagar rumah beliau. Lalu tanpa menutup kitab yang dibaca, beliau menghampiri tamu di luar rumah. Ternyata yang datang adalah sang guru yang sudah sangat dikenalnya, yaitu Ralilur. Dengan sangat senang hati, Habib mempersilakan Ralilur untuk masuk, dan ternyata hanya sepintas beliau melihat kitab
yang dibaca Habib masih terbuka. Lantas beliau tahu kepada Habib bahawa dalam kitab itu ada kesalahan penulisan. Habib Abdul Rahman dibuatnya takjub keheranan bagaimana mungkin beliau tahu ada kesalahan dalam kitab yang dibaca Habib sedangkan beliau hanya melihatnya secara sepintas. Rali Lur merupakan seorang kiai yang sangat alim yang menguasai berbagai bidang ilmu, bukan ilmu agama saja. Bahkan beliau juga seorang yang hafal Al-Quran, menguasai seluk-beluk bahasa dan sastra Arab dengan menguasai penguasaan yang luar biasa. Demikian pengakuan Habib Abdurrahman bin Abdullah As-Segaf. Rali Lur mahir berbahasa asing. Tentu sudah sangat masyhur bahawa Rali Lur memiliki kemampuan yang mumpuni dalam bidang bahasa Arab kerana menurut banyak riwayat tidak jarang beliau berkomunikasi menggunakan bahasa Arab dengan para tamu yang berkebangsaan Timur Tengah seperti kalangan habaib dan lainnya. Ternyata selain menguasai bahasa Arab, Rali Lur juga mahir berkomunikasi menggunakan bahasa Mandarin. Saksi mengenai kemahiran Rali Lur dalam berbahasa Mandarin disampaikan oleh khaddam beliau yaitu Kiai Husni. Suatu ketika Rali Lur sedang dalam perjalanan mengendarai mobil pick up bersama Kiai Husni. Di tengah perjalanan tiba-tiba Rali Lur menyuruh Kiai Husni berhenti di depan sebuah toko milik orang Cina untuk keperluan membeli obat. Menurut kesaksian Kiai Husni, disitulah terjadi percakapan dengan menggunakan bahasa Mandarin antara Rali Lur dengan pemilik toko yang beretnis Cina. Rali Lur menguasai ilmu medis. Ada seorang dokter dari Malaysia ditemani seseorang yang bertindak sebagai penuh jalan yang hendak sowan menemui Rali Lur. Setelah bertemu, tamu itu diajak Rali Lur masuk ke dalam bilik rumahnya. Di sana terjadi percakapan yang cukup panjang antara Rali Lur dengan dokter itu. Sekitar 1 jam lamanya menunggu. Orang yang menemani dokter itu mengaku capek dan izin menunggu di luar. Menurut pengakuan sang dokter, Rali Lur ternyata memiliki pengetahuan yang luar biasa seputar ilmu kedokteran atau ilmu medis. Semua ilmu kedokteran beliau fahami yang membuat si dokter terperangah. Rali Lur memberikan sebuah foto beliau berukuran postcard dengan pakaian putih lengkap dengan stetoskop tergantung di leher layaknya seorang dokter. Sang dokter heran menerima foto tersebut. Kalau dipikir kapan beliau berpose seperti itu. Demikian kata si dokter. Rali Lur hafal Al-Quran. Dalam beberapa kesempatan Rali Lur tiba-tiba berkenan menjadi khatib solat Jumat sedangkan Kiai Husni diperintah menjadi imam solat. Di kesempatan yang lain Rali Lur berkenan menjadi imam solat Jumat. Ketika itu beliau diminta Kiai Husni untuk membuka Al-Quran dan memperhatikan bacaan beliau. Dari kejadian itu menurut Kiai Husni, Rali Lur hafal terhadap bacaan Al-Quran sangat baik. Pengakuan mengenai beliau hafal Al-Quran juga pernah disampaikan oleh Habib Abdurrahman yang sering menerima didikan dan nasihat dari Rali Lur dan telah berguru kepada beliau dalam kurun waktu yang cukup lama sekitar 20 tahun. Didikan Sufi ala Rali Lur. Pendidikan yang diberikan oleh Rali Lur pada para santrinya memang tidak seperti apa yang dilakukan oleh para ulama pada umumnya yang secara rutin mulang atau mengajar kepada para santrinya. Kepada orang-orang tertentu Rali Lur memberikan didikan dengan cara-cara yang unik. Sebagai kiai yang terkenal majdub, para santri yang pernah bersama Rali Lur seringkali memaknai pesan-pesan didikan beliau melalui dawu-dawunya dan perilaku-perilakunya yang nyeleneh namun syarat dengan muatan hikmah. Berikut beberapa kisah tentang didikan beliau dengan metode yang nyeleneh. Santri menimba air, Rali Lur ngalak sama benah. Suatu ketika Rali Lur tiba-tiba menyuruh seorang santri untuk mengisi sebuah wadah besar dengan air kerana ada titah dari beliau. Dengan tanpa fikir panjang, santri tersebut pergi ke sumur lalu menimba air dan mengisi wadah besar sebagaimana perintah sang guru. Saat wadah besar tadi sudah terisi separuh, tiba-tiba Rali Lur menyuruh santri itu berhenti seraya dawu, lamun lo mabeh cek maksah.
ngalak sema benapai. Kalau tidak kuat jangan dipaksakan, ambillah semampunya saja. Bagi santri tersebut kutipan dawu ralilur di atas sangat syarat dengan kandungan makna, iaitu bahawa dalam pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan duniawi tidak boleh sampai terlalu memaksakan diri apalagi tanpa kendali, dan bahawa hendaknya dalam usaha memenuhi keperluan duniawi kita cukup melakukan semampunya saja dan mengambil secukupnya sesuai kebutuhan. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.